Oke, sebelum kita masuk ke acara bedah instansi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan lebih detail lagi masing-masing dari para pembicara yang sangat luar biasa ini. Yang pertama, saya bacakan dulu CV dari Kak Hezekiel, yang merupakan kakak tingkat saya ternyata di Pekenstan. Kak Hezekiel Dwi Putra, Gok Matua Hutapaya, SAK CPC. Nah, kakak ini dulu kuliah di STAN tahun 2017, lulusan tahun 2017, D3 akuntansi. Lalu di tahun 2020 itu menjadi lulusan dari S1 Universitas Terbuka, jurusan akuntansi. Dan yang terbaru adalah di tahun 2021, Kak Hezekiel ternyata sudah melalui pasca sarjana di Universitas Oirun di Ilmu Ekonomi. Benar ya Kak Hezekiel ya? Wow, sudah S2 aja nih Kak ya? Lagi progres nih Mas, baru semester. Oh, lagi progres ya? Nah, selain aktif di pendidikan formal, juga ada pendidikan non-formalnya, salah satunya di English course, di upper intermediate level, di IF. Lalu kakak ini juga meraih lumayan prestasi yang banyak ya. Dari saya dulu di Pekensan juga udah pernah sering lihat kakaknya ini. Selain kakaknya ini aktif menjadi tentor, kakak ini juga aktif di organisasi, salah satunya BAK ya Kak ya, Badan Audit Kemahasiswaan. Lalu ternyata lulusnya jadi auditor beneran ya Kak ya, pemeriksa. Oke, luar biasa sekali kayak sekali ini. Nah, prestasinya saya bacakan satu persatu ya. Salah satunya menjadi mahasiswa berprestasi Universitas Terbuka 2020. Lalu juara 2 Olimpiade Akuntansi IAI Jawa Barat 2020, juara 2 Unram Accounting Competition Online 2020, dan yang terakhir juara 2 Trisakti Economic Business and Finance Competition, dan masih banyak lainnya prestasi dari Kak Hezekiel ini. Bisa saya sebutkan satu-satu ya karena saking banyaknya kali ya. Oke, selanjutnya kita bacakan CV dari Kak Bella. Nah, nama lengkapnya adalah Kak Dianti Afifah Nabila Yudi. Kita panggil saja dengan Bella. Jabatannya yaitu analis kerjasama dari tahun 2020 ya Kak ya, sampai sekarang. Unit tugas di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, yaitu di Kemendikbud. Nah, pengalaman kerjanya yaitu yang pertama menjadi anggota Pokja Kerjasama Internasional dan Diplomasi Budaya, Pokja Fasilitasi Bidang Kebudayaan dan Satgas Advokasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat tahun 2021, lalu Ketua Divisi External Relation Wikilead Indonesia di tahun sebelumnya 2020 sampai sekarang, dan juga merupakan alumni dari ASN Academy Batch 1 dan Pemimpin.id. Jadi kakaknya ini juga aktif di NGO ya Kak ya. Oke, lanjut kita bacakan dari Kak Rika, CV dari Kak Rika, Trika Lilia. Nah, kakaknya ini memiliki pengalaman yang pertama menjadi guru kelas SD ya Kak, di SDN Palembon 3 Dinas Pendidikan Kota Semarang dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, sebelumnya Kak Rika ini juga menjadi guru kelas SD di SD Islam Al-Azhar 29 dari tahun 2016 sampai 2018. Dan sebelumnya sempat menjadi staf dan asisten dosen di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015-2016. Oke, pendidikan formalnya Kak Trika ini lulusan dari S1 PGSD di UNES pada tahun 2010 sampai 2014. Dan Kak Rika ini juga aktif di berbagai proyek dan komunitas ya, salah satunya di co-founder Garda Scholarship, PPMI, Negarawan.id, Kelas Inspirasi Semarang, Polyglot Indonesia. Jadi 3 pembicara ini selain dia merupakan ASN berprestasi, dia juga aktif di berbagai organisasi luar. Oke, langsung saja saya izinkan untuk Kak Hezekiel untuk memperkenalkan diri secara pribadi. Silakan Kak Hezekiel. Terima kasih Mas. Halo, selamat siang, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Hezekiel Dwi Putra. Saat ini saya bekerja sebagai pengelola dan kehumasan di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Nah, saya ini posisinya di sini sudah setengah 7 ya, karena kita gapnya 2 jam dengan Indonesia Barat. Nah, udah setengah 7 di sini, jadi sudah mendekati jam buka puasa juga. Saya di Maluku Utara sudah sejak tahun 2018 bulan Desember tepatnya. Waktu itu setahun sempat 6 bulan saya sempat magang dulu di BPK Pusat, lalu kemudian 6 bulan terakhir di bulan 2018 saya sempat magang di Jogja. Jadi setelah dari Jogja baru akhirnya pindah ke Maluku Utara dan ini sudah masuki tahun ke-4 ya berarti di sini. Gitu. Sekian ulang singkat dari saya. Terima kasih Rizky. Oke, terima kasih Kak Hes. Lanjut ke Kak Bella. Silakan Kak Bella memperkenalkan dirinya. Makasih Kak Rizky. Halo semua, perkenalkan nama aku Bella. Seperti yang tadi udah dijelaskan sedikit ya sama Kak Rizky.
Aku sekarang kerjanya di Kemendikbud, di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kebetulan penempatannya di pusat ya. Dulu sebelum menjadi PNS itu aku juga sempat kerja di Bappenas sebagai staf teknis di Direktorat Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun. Lalu aku lulusan S1-nya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2013, lulusnya tahun 2017. Masuk CPNS-nya di tahun 2017 juga. Terima kasih. Terima kasih Kak Bella. Kita lanjut ke Kak Rika. Silakan Kak Rika. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rudrika Surya. Kami bisa dipanggil Rika. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Rizky, kalau saya adalah guru kelas, jabatannya sekarang sebagai guru kelas di SD Negeri Palabuhan 03, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Semarang. Saya mulai menjadi PNS sejak tahun 2019, tapi sebelumnya saya aktif mengajar di SD Islam Al-Azhar dan juga sempat juga membantu di Universitas Negeri Semarang. Saya lebih banyak aktif sebagai aktivis mungkin di luar kerjaan gitu juga sih, seperti di komunitas mendongeng, kemudian komunitas mengajar untuk anak-anak di jalan kayak gitu. Ya, itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rika, luar biasa sekali dari 3 pembicara ini. Langsung saja pertanyaan yang paling sering dilemparkan kepada para PNS. Oke, langsung pertama kepada Kak Hes. Kenapa kamu memilih menjadi PNS? Oke, baik. Pertanyaan klasik. Ya. Oke. Ya, terima kasih Rizky buat pertanyaannya. Mungkin jawabannya ini ya, simple ya, karena memang asal dari kampus kedinasan, jadi memang sudah istilahnya memasrahkan diri untuk menjadi abdi negara semenjak lulus dari SMA gitu kan, lulus SMA 2014, kemudian langsung masuk di PKN STAN waktu di Diploma 3 Akuntansi, masuk 2014, kuliah 3 tahun, ya tidak ada pilihan lagi gitu untuk tidak menjadi PNS gitu ya. Pada akhirnya setelah lulus wisuda 2017 bulan 10, masuklah ke BPK 2017 bulan Desember gitu kan. Jadi ya karena memang kita posisinya kedinasan, tidak pernah melihat ijazah asli itu bentuknya seperti apa, tidak pernah melihat istilahnya apa ya, transkrip nilai itu bagaimana gitu kan. Jadi memang kita tidak memegang hingga nanti 10 tahun, tinggal 7 tahun lagi ya sebenarnya. 6 tahun lagi udah 2017 gitu kan. Ya 6 tahun lagi mungkin baru dikasih ijazahnya itu in case kalau tidak lagi lanjut beasiswa S1 maupun S2 gitu. Nah, jadi kenapa alasannya memilih PNS? Karena memang dari awal lulus SMA sudah bukan meniatkan sih ya, memang ya memasrahkan diri lah untuk menjadi PNS gitu. Begitu, Mas. Walaupun waktu itu belum punya bayangan untuk masuk BPK itu belum punya bayangan. Dulu kan mikirnya STAN masuknya Kementerian Keuangan. Terus kemudian pada saat 2017 ada kesempatan untuk milih 4 dari sekian banyak instansi. Waktu itu aku milihnya 1 aku milih BPK, 2 aku milihnya itu Kementerian Keuangan yang DJP, 3-nya aku milih Kementerian Keuangan yang Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Risiko DJPPL kalau nggak salah namanya. Baru yang keempat aku milih BPKP. Puji Tuhan alhamdulillahnya waktu itu pada saat pengumuman dapat pilihan 1. Ya akhirnya masuk ke sini. Terus kemudian pada saat bulan Desember 2017 secara resmi mendapatkan SK penempatan di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara. Oke. Begitu, Mas. Luar biasa sekali ya. Jadi Kak Hes ini ternyata dari SMA itu udah kepikiran pengen jadi PNS. Kalau jujur kalau saya sendiri itu baru kepikiran ketika menjadi PNS karena pas udah masuk STAN gitu. Dulu sebelum masuk STAN ya pengennya bekerja misalnya di kantoran swasta atau mungkin menjadi dokter atau menjadi arsitek dan lain-lain. Tapi saat itu ternyata saya lulusnya itu di PKN STAN. Ya udah di situ saya baru dididik tentang nasionalisme, tentang pengabdian dan lain-lain, baru kepikiran jadi PNS itu ternyata nantinya akan seperti itu ya. Dan setelah saya pikir-pikir, setelah menjalani menjadi PNS itu secara langsung di lapangan, yang saya temukan adalah ternyata ketika kita menjadi PNS ini, saya jadi punya alasan. Yang pertama, saya mendapatkan pekerjaan yang secure dalam artian pekerjaan ini sangat long life ya, dalam artian ya
di tahun 2020 ketika COVID-19 itu mulai mewabah di segala penjuru negeri, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ekonominya terganggu lah pasti karena operasional perusahaan ya terhambat dengan adanya COVID-19, sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan itu mau tidak mau memutuskan hubungan kerja kepada para pegawainya. Nah, berbeda dengan di pemerintahan, ketika COVID-19 mulai mewabah mengganggu perekonomian negara, tidak ada yang namanya pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Adanya itu adalah pemotongan anggaran atau realokasi. Jadi di sini ketika teman-teman menjadi ASN nanti atau menjadi PNS, teman-teman jangan khawatir, teman-teman itu akan long life ketika menjadi PNS selagi teman-teman bertanggung jawab dan tidak melanggar peraturan atau berbuat kriminal. Terima kasih Kak Hayes. Kita lanjut ke Kak Rika. Kalau Kak Rika alasannya kenapa Kak menjadi PNS Kak? Oke, di-unmute dulu Kak kayaknya. Oke, terima kasih. Lupa saya unmute. Kalau alasan saya sendiri kenapa akhirnya mau menjadi PNS ya, itu mungkin lebih karena dorongan dari keluarga saya sih. Karena mungkin karena background keluarga saya tuh menengah dan tidak ada satupun yang bagian dari PNS. Kemudian nenek saya, bapak ibu saya tuh mendorong, kamu udah bisa masuk PGSD, nanti kalau misalnya udah lulus ya jadi PNS, diarahkan untuk jadi PNS. Tapi ketika saya sudah lulus kuliah, saya tuh punya impian lain, saya pengen jadi akademisi atau peneliti lah gitu. Jadi makanya waktu itu saya memilih untuk di kampus, kemudian di sekolah swasta yang bagus, biar saya juga di dua tempat itu belajar gitu. Terus saya kepikiran juga buat jadi buat kerja di startup atau buat startup waktu itu. Terus waktu itu karena pada tahun 2018 ya, Pak, 2018 itu ada pembukaan CPNS, saya diminta sama orang tua, ayolah coba dulu, entah kamu nanti lolos atau enggak, ya kembalikan, nggak tahu gimana. Tapi waktu itu saya coba, akhirnya lolos juga, dan itu tuh lancar banget gitu loh, Mas. Jadi waktu itu kan waktu 2018 itu tesnya kalau nggak salah itu passing grade-nya lumayan tinggi ya. Nah, waktu tes pertama SKD, alhamdulillah tuh saya langsung lolos passing grade. Jadi udah kan waktu itu saya daftarnya di sekolahan dan itu cuma nggak ada saingannya. Jadi kalau misalnya saya nggak melanjutkan pun saya juga bakalan lolos gitu untuk ke tahap selanjutnya kayak gitu. Jadi karena udah nggak ada saingannya, berarti mungkin emang takdirnya di PNS gitu. Kemudian setelah itu saya pikir dengan menjadi PNS ini adalah seperti kayak panggilan dari negara untuk saya, mungkin kayak gitu istilahnya, agar bisa menghadirkan, bisa mengabdi lah untuk anak-anak di sekolahan kayak gitu. Dari dulu saya pikirnya kalau misalnya saya di negeri, di sekolah negeri itu kayak agak negatif gitu, kayak misalnya kerjanya santai-santai atau mungkin kelas yang boring kayak gitu. Tapi setelah saya di PNS, saya malah punya mindset bahwa ketika saya masuk di lingkungan ini, maka harus kita ubah, termasuk juga lingkungan-lingkungan yang ada di dalam sekolah itu. Jadi saya pengennya murid-murid saya itu tidak hanya mendapatkan pendidikan aja, tapi juga di sana mereka merasakan gimana belajar dengan cara yang menyenangkan kayak gitu kan. Itu sih yang terima kasih. Sekarang masih semangat buat jadi PNS. Oke, terima kasih Kak Rika. Jadi sama ya, kayak kebanyakan orang juga memang salah satunya ada karena dorongan dari keluarga juga ya, karena mungkin ya dari orang-orang zaman dulu itu ketika kita menjadi PNS itu strata sosial lumayan inilah menengah ke atas, dalam artian kita ketika menjadi seorang PNS di samping tadi pekerjaan yang aman, kita itu mempunyai jalan untuk bisa mengabdi ke masyarakat dengan privilege yang lebih dibandingkan kita misalnya di luar dari pemerintahan tentunya. Nah, ini juga yang saya sadarin ketika saya itu berkuliah sekolah kedinasan. Awal sebelum saya masuk di sekolah kedinasan kan belum dicekokin yang namanya nasionalisme yang terlalu tinggi gitu, masih ya biasa-biasa aja, standar lah nasionalismenya. Tapi semenjak saya berkuliah di sekolah kedinasan lalu dicanangkan akan menjadi PNS ketika lulus nanti, itu terpupuk nasionalisme dalam artian ketika kita nanti menjadi PNS, kita itu tujuan utamanya adalah pengabdian.
memang suatu kepastian dalam bekerja itu kita mencari profit, mencari keuntungan, tapi ketika kita menjadi PNS yang kita jual adalah jasa, yang kita berikan adalah jasa, yang mana jasa ini akan dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Oke, terima kasih Kak Rika. Kita lanjut ke Kak Bella. Oke, makasih Kak Rizky. Menarik ya sebenarnya ya jawaban dari kakak-kakak yang narasumber lainnya. Soalnya mungkin yang ku alami agak sedikit berbeda. Kalau boleh sedikit cerita itu keluargaku sebenarnya agak apa ya, bukan anti pemerintah sih, tapi mungkin menganggap pekerjaan PNS itu bukan suatu pekerjaan yang ideal gitu ya. Jadi waktu dulu aku mengatakan bahwa aku ingin tes PNS, justru dari orang tua itu sebenarnya agak menentang karena melihatnya uh, ya karena terkait dengan stigma terkait dengan PNS dan sebagainya ya. Dan kalau dalam pandangan keluargaku yang PNS itu sebenarnya bukan jalannya gitu. Karena kan ya kita terbatas ya dengan anggaran APBN dan pagu yang ditetapkan untuk gaji PNS gitu. Cuman aku setuju banget sama yang Kak Rika sampaikan gitu. Kalau misalnya anak hukum itu biasanya ngincernya pengen lawyer gitu ya. Dari aku kuliah tuh aku nyadar kayak aku tuh tipe orang yang mungkin agak ini ya altruistik gitu kali ya. Jadi itu pengen hidup itu tuh punya punya tujuan tertentu dan itu pun juga aku terapkan di masa pekerjaan. Jadi aku kerja tuh pengennya ada uh, bigger goal lah gitu yang aku capai gitu. Dan kebetulan aku melihat PNS itu salah satu cara untuk kita bisa benar-benar terjun ke ini ya ke masyarakat menyelesaikan masalah-masalah yang kita lihat gitu ya dan benar-benar make a difference gitu di negara gitu, gitu sih. Terima kasih Kak Dianti. Jadi kebanyakan orang di luar sana ketika bercita-cita yang menjadi PNS itu cuma stop menjadi PNS-nya saja. Ketika udah lulus CPNS, ya udah diangkat dapat SK PNS, udah hidup di zona nyaman, tidak mau berkembang, tidak mau kuliah lagi, tidak mau mengasah soft skill, hard skill. Nah, ini yang harus kita perhatikan ketika kita nanti menjadi PNS, itu jangan sampai itu menjadi titik akhir kita. Justru itu adalah titik permulaan kita untuk bisa berkembang. Karena mumpung kita menjadi PNS, kita dapat fasilitas, kita dapat privilege, kita dapat sesuatu yang lebih mungkin dari teman-teman di luar sana yang tidak PNS, ya itu kita gunakan kesempatannya. Seperti misalnya kan PNS mendapatkan beasiswa dari macam-macam, ada lembaga STARS, ada PDP dan lain-lain. Nah ini kita manfaatkan supaya nanti kita menjadi PNS itu berkompeten dan meningkat. Nah, fungsinya apa meningkatkan kompetensi ini? Agar nanti ketika kita bertugas, ketika kita ingin memberikan manfaat kepada masyarakat banyak, itu bisa tersampaikan dengan efektif dan efisien. Oke, terima kasih Kak Dianti. Maaf Kak Bella. Oke Kak Bella, saya ingin bertanya nih, kenapa Kak Bella milihnya Kemendikbud? Tadi kan sempat kayak dari orang tua itu kurang menerima ya ketika Kak Bella itu memilih jadi PNS. Tapi di sini kenapa Kak Bella memutuskan untuk memilih Kemendikbud? Oke. Jujur waktu aku ini ya, kan aku tuh sebelum jadi PNS itu sempat jadi honorer juga di Bappenas. Nah, kebetulan kan karena tempat kerjanya udah kementerian gitu ya, levelnya udah Bappenas, terus sama apa atasan-atasan itu didorong lah kita yang sepertinya terputus-putus ya koneksinya. Bella. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya ke Kak Hes. Kalau Kak Hes nih, saya ingin bertanya lagi mungkin lebih detail ya tadi kan. Awalnya kan Kak Hes sempat bilang kalau misalnya dari dulu emang udah kepikiran untuk jadi PNS, tapi belum kepikiran untuk jadi pemeriksa di BPK. Oke, maaf Kak Hes, kita lanjut dulu ke Bella. Nampaknya udah terhubung kembali ya. Oke, silakan Kak Bella. Tadi sempat terputus. Iya, udah kedengeran ya? Udah. Maaf. Oke, jadi tuh kalau aku dulu sih ke latar belakangnya kenapa pengen ke Kemendikbud tuh suatu revelation ya, suatu hal yang aku sadari waktu aku
dulunya kerja honorer di Bappenas, yaitu waktu di Bappenas itu kan kita lebih banyak cuman di sisi perencanaan aja ya, jadi nggak terjun langsung mengerjakan hal yang teknisnya gitu. Jadi waktu aku milih untuk instansi mana yang daftar waktu tahun 2017 itu pengennya sih pertama tuh pengennya Kementerian Teknis. Sebenarnya sih tadinya tuh pengennya sih Kementerian Pariwisata ya, karena emang punya interest lah terkait dengan tourism dan pengembangan ini apa pariwisata. Cuman tahun 2017 itu tidak ada formasi hukum kebetulan gitu. Terus ya udah coba cari yang lain. Yang aku tekankan sih dulu waktu memilih instansi itu terkait dengan formasi yang tersedia sama terkait dengan passion aku juga kayak kira-kira substansi apa yang ingin aku urus gitu loh selama aku kerja. Nah, muncullah itu Kemendikbud, kebetulan Direktur Jenderal Kebudayaan membuka formasi untuk perancang peraturan perundang-undangan gitu kan untuk lulusan hukum. Jadi aku kebetulan dari dulu tuh emang punya ini ya interest khusus terhadap kebudayaan gitu. Sering banget suka ke museum gitu ya. Terus aku juga kebetulan ikut les nari tradisional dan sebagainya gitu. Jadi aku rasa ini suatu apa sih instansi yang kira-kira aku cocok gitu ya. Dan aku pengen banget bisa ngembangin dari ekspertis aku yaitu hukum karena aku lihat kan kalau kebudayaan tuh hukumnya mungkin nggak begitu banyak dan nggak begitu kuat gitu ya dan mungkin nggak banyak juga urusan hukum yang pengen kerja di kebudayaan gitu sih Kak Rizky. Oke. Jadi Kak Bella ini sudah mengamati dari lama ya, kayak sudah menganalisa lah. Maksudnya Kemendikbud ini memang sangat cocok untuk Kak Bella ya. Oke. Terima kasih Kak Bella. Kita lanjut ke Kak Rika nih. Kenapa Kak memilih menjadi PNS di instansi Kakak? Maaf Kak, di-mute dulu sepertinya Kak. Oke, dia. Kalau aku sendiri, karena memang background-nya jurusannya itu PGSD, jadi hanya terbatas sebagai guru kelas SD gitu. Jadi pilihannya adalah di apa ya di pemerintah kota atau kabupaten. Nah, kenapa aku pilihnya Pemkot Semarang? Karena Pemkot Semarang itu salah satu instansi yang waktu itu formasinya bukannya termasuk banyak waktu itu. Terus habis itu pernah kepikiran waktu itu pengen ke Jakarta karena kalau di Jakarta tuh menurut aku bakalan banyak kesempatan buat lebih berkembang lagi, terus banyak teman-teman atau link yang ada, jadi biar bisa mengembangkan diri. Tapi waktu itu karena aku juga daftarnya juga lumayan deadlineer banget, jadi ya udah biar agak yang dekat rumah juga resikonya yang menurut aku lebih sedikit itu pemerintah Kota Semarang. Ya udah aku akhirnya mutusin untuk ambil formasi guru kelas di pemerintah Kota Semarang. Jadi Kak Rika ini sempat kepikiran di Pemkot DKI juga ya Kak ya? Iya, iya. Oke, tapi karena, akhirnya memutuskan nih. Karena teman-teman yang di Pemkot Jakarta tuh kayak menurut aku bisa apa ya banyak apa ya kayak pengembangan dirinya lebih banyak di sana. Terus kemudian juga katanya itu apa ya kayak semacam tunjangannya juga lebih tinggi. Kalau misalnya guru itu kan udah jadi apa ya rahasia umum kalau honornya itu rendah, di swasta juga dikit, apalagi kita bisa jadi PNS itu sudah apa ya sudah safety lah untuk seorang guru gitu waktu itu sih gitu. Nah, mungkin ini nanti kalau tadi kan Kak Rika sempat ngomongin tunjangan atau honor ya, nanti ini mungkin bisa berkoordinasi dengan Kak Bella kali ya selaku Kemendikbud nanti untuk memikirkan tenaga-tenaga pengajar Indonesia. Fun fact ya, di Indonesia tadi sempat Kak Rika bilang ya, kalau misalnya apa ya honor dari tenaga pengajar itu masih kurang dalam arti under value. Sedangkan di negara-negara lain seperti di Malaysia sih yang saya tahu, saya sempat berhubungan dengan salah satu PNS dan kebetulan guru di sana, mereka bilang pemerintah Malaysia itu merupakan negara yang sangat concern terhadap tenaga pengajar atau pendidik. Jadi bahkan ibaratnya udah setara seperti dosen lah. Nah kalau di sini kan kalau di Indonesia mungkin masih kurang, mungkin ini nanti PR ya bagi kita semua nanti selaku PNS generasi selanjutnya. Ya mungkin salah satunya yang utamanya ini Kak Bella yang kebetulan ada di Kemendikbud, nanti mungkin dibantu sama Kak Hes juga mungkin dari BPK ya. Oke, terima kasih Kak Rika. Oke, kita pertanyaan selanjutnya.
persyaratan Kak kalau misalnya di Pemkot Semarang tadi ini kan kakak kan memilihnya menjadi seorang guru SD ya di Kota Semarang, di salah satu SD di Semarang. Apakah ketika kakak mendaftar di informasi tersebut ada persyaratan khusus, misalnya tinggi badan minimal berapa, mungkin tidak boleh buta warna, atau seperti apakah mungkin persyaratannya yang khusus mungkin di instansi terkait? Kalau di pemerintah Kota Semarang sih tidak ada ya. Ya, jadi kayak teknisnya sama seperti yang lain, ada SKD, SKB. Tapi untuk syaratnya, syarat awal administrasi itu kan kalau untuk S1 PGSD itu baru ada tuh sejak tahun 2007 kalau nggak salah. Jadi masih belum banyak lulusan atau akreditasi jurusan yang B atau A. Jadi waktu itu pemerintah Kota Semarang punya syarat instansi yang bisa mendaftar sebagai guru di pemerintah Kota Semarang itu harus akreditasinya B. Jadi untuk universitas yang waktu itu masih belum akreditasi atau mungkin akreditasinya masih B ke bawah, C atau D, itu belum bisa daftar di pemerintah Kota Semarang. Terus ada juga waktu itu formasi cum laude, nilainya harus IPK-nya di atas 3,51 kalau nggak salah. Kemudian nilainya akreditasinya itu harus A, akreditasi jurusannya harus A. Itu saja sih waktu itu yang membedakan dari pemerintah kota yang lain atau pemerintah kabupaten yang lain. Oke. Nah, Kak Rika ini kira-kira jadi guru SD tipikal yang apa, Kak? Yang marah atau yang lembut nih? Kayaknya lembut ya? Dua-duanya deh. Oh, dua-duanya ya. Jadi kondisional ya, Kak ya? Kondisional. Yang penting aku kalau di kelas itu yang aku depankan inovasi, terus jadi biar anak-anak tidak boring di dalam kelas ya. Bagaimana caranya di dalam kelas itu kayak dikolaborasiin sama media-media atau materi. Kadang juga misalnya kayak bikin ular tangga, kita main ular tangga tapi di situ ada materinya apa kayak gitu. Terus kadang-kadang juga kita keluar jalan-jalan kemana kayak gitu. Dongeng juga sering sih kayak gitu. Jadi pokoknya seperti yang diucapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu adalah taman siswa, jadi sekolah harus menyenangkan gitu. Nah, ini nih yang asik nih ketika generasi udah mulai berganti ya. Di zaman dulu ketika saya masih SD nih, Kak Rika, kebanyakan guru-guru saya itu udah tua-tua gitu. Nah, berbeda dengan mungkin zaman sekarang ya, Kak Rika juga kan termasuk muda, guru muda gitu di SD. Saya guru-guru saya di SD itu paling muda itu udah punya anak 2, 3 gitu. Jadi untuk inovasi pun untuk kayak belajar sambil bermain pun itu kurang. Jadi kayak lebih serius, lebih lebih tegang aja gitu. Tapi berbanding terbalik dengan misalnya sekolah-sekolah swasta ya, yang mana kebetulan memang tenaga pengajar kan memang tenaga pengajar ya dari rekrutmen mereka gitu. Berbeda dengan yang dulu zaman dulu kan masih PNS yang masih tua, guru-gurunya juga yang udah berumur gitu. Jadi kayak kurang gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya sekarang semakin kesini ya ternyata udah mulai nih dari sekolah yang tingkat terkecil ya kayak SD itu udah mulai diisi dengan guru-guru muda seperti Kak Rika ini. Jadi masalah-masalah boring itu bisa terkendali ya, Kak ya? Iya, insya Allah. Ya, tapi tantangan buat kita juga. Waktu itu aku tuh sempat underestimate lingkungan negeri, sekolah-sekolah negeri, karena menurut aku tuh zonanya nyaman dan menurut aku tuh kayak terlalu klasik gitu. Jadi guru-guru di sana tuh nggak mau berkembang kayak gitu. Tapi setelah aku masuk di negeri, aku juga nemuin fakta bahwa ternyata masih banyak kok guru-guru yang peduli sama muridnya, guru-guru yang masih peduli buat belajar, terus juga pengembangin diri. Masih banyak kok guru-guru di Indonesia itu yang dia itu menyadari bahwa untuk mengubah situasi gitu. Jadi kalau misalnya semua guru di Indonesia itu sadar akan perubahan bisa kita mulai dari sekolahan, itu insya Allah mungkin kayak yang katanya 2045 Indonesia emas, itu Allah kita bisa lah menuju ke sana.
Karena segala perubahan itu dimulai dari belajar, dimulai dari kualitas SDM-nya dulu, dari hal kecil, dari SD udah dididik. Nah, kesalahan kita kan kebanyakan dididiknya itu pas udah dewasa, pas udah tua, itu udah telat. Harusnya kan dari TK, SD itu sudah mulai dicekokin dengan pemahaman yang bagus tentang nasionalisme dan lain-lain. Oke, terima kasih Karika. Kita lanjut ke KHS. Kalau di BPK Kak, di Badan Pemeriksa Keuangan, apakah ada persyaratan-persyaratan khusus Kak untuk bisa menjadi ASN di sana, entah itu fungsional pemeriksa atau non pemeriksa? Ya, baik. Makasih Mas buat kesempatannya. Nah, izin saya menjelaskan sedikit ya. Badan Pemeriksa Keuangan itu secara rekrutmen ada dua ya, ada yang dari kedinasan sama yang umum. Jadi kalau yang kedinasan itu di kita itu sekarang ada 2 PTK yang sudah masuk ke kita, yang masuk ke BPK itu ada dari PKN San sendiri sama ada dari IPDN. Jadi teman-teman dari IPDN itu sudah mulai masuk juga ke BPK, sama kementerian lembaga lainnya juga sebenarnya mereka sudah mulai masuk juga ya, sama seperti PKN San yang pada akhirnya memutuskan untuk disebar ke seluruh kementerian lembaga yang ada di Indonesia. Jadi di BPK itu ada, kalau kedinasan sendiri ada 2, dari STAN sama yang dari IPDN. Nah, kalau yang umum ini ada 2, ini juga ada 2 jalur, ada yang S1 sama yang diploma 3 dan strata 1. Nah, kalau untuk strata 1 itu mostly jurusannya adalah akuntansi, terus kemudian S1 hukum, S1 teknik informatika, S1 teknik sipil, terus kemudian ada S1 psikologi juga. Terus kemudian ada S manajemen, ada S1 ilmu ekonomi studi pembangunan. Jadi untuk yang masuk ke BPK itu semua jurusan dari rumpun fakultas ekonomika dan bisnis itu semua bisa masuk ke BPK untuk yang S1-nya. Tapi kalau teknik itu masih terbatas di teknik sipil, terus juga untuk teknik elektro belum, baru yang D3-nya teknik elektro, terus untuk yang teknik informatika ada. Jadi di kita juga banyak teman-teman dari TI, teman-teman IT dari manajemen informatika dan segala macamnya. Terus kalau untuk D3 itu lebih spesifik ya. Itu biasanya D3 perpustakaan, D3 manajemen perkantoran, terus kemudian ada D3 manajemen informatika juga. Jadi memang mereka yang istilahnya diplomanya itu lebih spesifik ke dipakai buat untuk kerja gitu kan. Jadi memang BPK pun ngambilnya yang itu. Nah, untuk penempatannya sendiri itu untuk yang S1 selain psikologi, itu biasanya akan disebar di 34 perwakilan. Jadi BPK itu punya 34 instansi vertikal di 34 provinsi. Itu dari Sumatera sampai dengan dari Aceh sampai dengan Papua dan Papua Barat itu semuanya ada. Jadi untuk yang S1 akuntansi, hukum, ekonomi, manajemen, teknik sipil, informatika itu mostly akan ditempatkan di perwakilan. Tapi untuk yang psikologi karena memang mereka itu formasinya adalah untuk asesor, untuk mengakses semua pegawai yang akan promosi ataupun yang akan naik level, itu mereka ditempatkan di Biro SDM-nya BPK. Jadi memang privilege buat teman-teman dari S1 psikologi itu akan penempatan di pusat. Dari mereka masuk mungkin sampai mereka pensiun itu akan di pusat gitu. Nah, terus kemudian untuk yang D3 ini sama dengan yang S1, jadi D3 manajemen perkantoran kayak yang aku bilang tadi, D3 sistem informatika, terus kemudian D3 perpustakaan itu akan masuk ke perwakilan juga gitu. Jadi akan ditempatkan di 34 perwakilan yang ada di seluruh Indonesia, yang aku bilang tadi. Nah, untuk yang teman-teman dari STAN pun itu semenjak 2013 itu selalu ada yang masuk ke BPK. Sempat waktu itu vakum di 2012, angkatan 2009 masuk BPK 2012, lalu kemudian sampai dengan 2016 itu dari STAN vakum, akhirnya baru masuk lagi 2016, baru 2017 ada lagi angkatanku, terus kemudian di bawahku masih ada 2018, angkatannya Rizky itu masih ada yang masuk ke BPK, lalu kemudian sempat off 2 tahun 2019 dan 2020 itu nggak ada yang masuk, akhirnya 2021 mungkin akan ada yang masuk lagi, cuman sampai detik ini masih diklat mungkin ya, masih proses diklat, jadi belum datang ke satu perwakilan gitu. Jadi, nah, terus kemudian apa tadi aku bilang ya? Nah, di BPK itu sendiri karena memang tupoksi kita kan sebagai badan pemeriksa keuangan gitu kan. Jadi memang untuk persyaratan khususnya itu untuk menjadi pemeriksa itu memang minimal S1. Minimal S1 ya, kalaupun ada yang S2 ya bisa aja gitu kan. Tapi minimal S1, mau S1 apapun itu akan ketika masuk rekrutmen gitu kan melalui tahap SKD, terus kemudian SKB dan FGD. Aku kurang tahu teknis detail pelaksanaan seleksi di BPK itu bagaimana, karena aku sendiri masuk itu istilahnya dengan benar-benar langkah yang sangat-sangat ringan, tidak ada aral melintang, tidak ada
ya dibilang tidak ada extra effort, mungkin effortnya pada saat kuliah kali gitu ya. Tapi pada saat masuk ke BPK sudah tidak ada tantangan yang seperti yang dilalui sama teman-teman yang S1 sama D3 dari umum gitu. Nah, untuk persyaratan khususnya mungkin sama kayak yang Mbak Rika tadi, di kita tetap ada yang lulusan terbaik, maksudnya program kuplot juga ada, terus yang biasa juga ada gitu. Jadi itu singkat kalau rekrutmen ke BPK mungkin itu ya. Jadi ada 2 tadi aku bilang, dari PTK sama dari umum, dari S1 maupun D3 umum gitu, Mas. Oke, saya baru tahu nih Kak Hesko, ternyata ngerti Tuman Stan ya, yang ditempatkan di PPK. Ada dari PDN juga, karena beberapa instansi vertikal kita itu juga sudah kebagian, ada yang di pusat juga, ada mungkin, tapi nggak banyak sih, paling satu kantor tuh yang kedapatan 1 atau 2 sih paling banyak. Di tempatku sendiri itu belum ada, tapi ketika aku ke salah satu perwakilan tahun lalu aku ketemu, dan ketika aku magang di pusat pun, aku magang waktu itu aku ketemu sama anak IPDN gitu loh. Oke, jadi di sini ini juga kayak yang sering ditanyakan sama jagoan-jagoan CPNS sama teman-teman di luar juga. Kebanyakan orang ngiranya ketika menjadi pemeriksa di BPK itu harus akuntansi. Ternyata banyak ya kayak dari jurusan hukum juga ada, jurusan informatika juga ada ya kayak. Karena memang kan ketika proses penugasan itu kan tidak hanya sebatas akuntansi yang dibutuhkan ya kayak, ada hukum juga. Bagaimana proses bisnis dari objeknya juga, objek pemeriksaannya. Jadi memang dari berbagai jurusan. Tapi memang di sini kita masih mendominasi jurusan akuntansi ya. Jadi setiap kali rekrutmen pun formasinya paling banyak untuk S1 akuntansi gitu. Kalau aku bisa leveling, yang paling banyak itu S1 akuntansi, terus yang kedua itu S1 hukum, lalu kemudian S1 teknik sipil, lalu kemudian mungkin S1 teknik informatika sama S1 sistem informatika, baru yang paling sedikit itu karena memang diproyeksikan untuk hanya di pusat itu yang S1 psikologi gitu. Jadi itu yang paling sedikit biasanya, mungkin nggak nyampe 10 ya kalau nggak salah gitu. Oke, terima kasih Kak Hes. Kita lanjut ke Kak Bella dari Kemendikbud. Kalau di Kemendikbud itu seperti apa Kak? Persyaratan khususnya apakah ada gitu? Oke. Kalau terkait dengan yang jalur ini ya, itu kan tadi yang masalah cum laude itu sama yang jalur umum itu kan terkait dengan jalur penerimaannya ya. Kalau di kita tuh juga ada jalur disabilitas, itu waktu angkatan aku kebetulan ada juga beberapa yang emang formasinya formasi disabilitas gitu kan. Jadi kalau yang disabilitas itu harus ada suatu cacat yang tetap gitu, seingat aku ya, cacat tetap, dan itu dibuktikan dengan surat keterangan dokter gitu. Dan itu juga nggak banyak sih, paling cuman ya bisa dihitung jari lah berapa yang masuk lewat jalur itu. Kalau terkait dengan persyaratan secara umumnya sih kita sama aja ya paling ya sama ini kementerian lembaga lain. Bahkan mungkin termasuk salah satu yang paling ringan, karena kalau Kemendikbud itu tidak menuntut TOEFL, kan ada beberapa kementerian atau lembaga juga mintanya harus ada TOEFL gitu ya. Kalau kebetulan kalau di kita tuh enggak, ya standar lah, cuman kayak minta esai, terus habis itu surat-surat yang ditulis tangan, ijazah, apalagi ya kayak biodata yang diisi gitu-gituan doang sih, nggak ada yang ini. Dan kebanyakan sih formasi sepenglihatan aku memang kalau untuk Kemendikbud khususnya yang pusat tuh kebanyakan S1. Aku belum banyak nemu yang formasi buat D3. Setauku tuh D3 ada tapi emang sangat amat terbatas. Beda kayak kalau Kemenkumham kan mereka emang karena buat di lapas gitu kan ya banyak D3-nya. Nah, itu kan banyak buka gitu. Nah, kalau di kita sih kebanyakan S1 gitu. Oke, terima kasih Kak Bella. Saya ingin nanya lebih lanjut nih Kak tentang Kemendikbud. Kalau Kak Bella sendiri itu tupoksinya sehari-hari itu seperti apa sih Kak? Mungkin bisa diceritakan. Oke. Kan aku tadi udah sempat sama Kak Rizky mungkin juga tadi sempat mention kan aku sebagai analis kerjasama ya. Itu kalau kita di Kemendikbud kebetulan sekarang udah tidak ada eselon 4 dan eselon 3. Jadi cuman ada eselon 2, eselon 1 sama eselon 4 yang ada pun cuman KTU doang gitu, kepala tata usaha. Nah, aku tuh kalau kita tuh sekarang kan dulu tuh mungkin kalau yang biasa kerja di Kementerian Teknis tuh kenal ini ya apa
nomenklaturnya tuh direktorat jenderal, direktorat gitu kan ya, subdirektorat, terus habis itu baru di bawahnya seksi gitu kan. Nah, kalau kita sekarang itu bukan subdirektorat maupun seksi gitu, atau bukan bagian atau subbagian, tapi dikenalnya sebagai kelompok kerja gitu, Pokja namanya. Ini kebetulan terobosan baru dari ini ya, masa pemerintahannya Jokowi yang mengatakan bahwa birokrasi di kementerian lembaga itu ribet gitu ya. Jadi minta disederhanakan gitu ya struktur ininya, struktur eselonisasinya. Makanya hilanglah tuh eselon 3, eselon 4, dan itu berpengaruh juga pada pembagian kerja. Nah, kalau aku tuh kebetulan tergabung dalam beberapa pokja. Umumnya sih aku tuh masuknya dulu tuh namanya subbagian kerjasama. Bagiannya umum dan kerjasama gitu ya. Itu aku ngurusnya sebagai analis kerjasama sih, fokusnya kalau untuk aku di kerjasama internasional dan diplomasi budaya itu kita menangani kerjasama internasional baik bilateral, multilateral maupun yang di mana Indonesia itu masuk ke dalam ini ya, anggota dari organisasi-organisasi internasional, misalnya kayak ASEAN, kita ada kerjasama multilateral misalnya sama Brunei, Malaysia, Filipina, yang berempat aja itu BIMP IAGA namanya gitu kan, atau mungkin sama kerjasama kita dengan UNICEF, bahkan sama kayak aku ngurus juga yang sama Netflix gitu-gituan ya, sama Google gitu. Nah, itu satu. Terus kedua tuh aku tergabung juga dalam kelompok kerja fasilitasi bidang kebudayaan. Ini kebetulan baru. Kalau orang sih mungkin kalau BPK taunya namanya bantuan pemerintah ya. Yang BPK suka ngecek nih. Yang paling yang pertama kali kalau BPK datang ke Kemendikbud itu nanya bantuan pemerintahnya mana. Nah, itu tuh. Ya, kalau kita kebetulan kalau kami di Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan itu kami bantuan pemerintahnya itu sifatnya non sosial ya. Jadi bukan yang bantuan yang sifatnya itu tuh ngasih sembako atau apa gitu, enggak. Tapi bantuannya itu lebih ke ini apa, pengembangan kapasitas antara pelaku budaya atau enggak organisasi kebudayaan gitu. Kalau kita sih banyak kan memfasilitasinya itu kegiatan gitu kan. Kalaupun kita ngasih bentuk bantuannya itu barang gitu, itu biasanya dikasihkan ke sanggar dan itu terbatas sih, kayak nggak kita kasih secara cuma-cuma gitu ya. Itu juga salah satu tanggung jawab aku sebagai ini. Sama satu lagi tuh kebetulan aku tergabung ini di ada namanya tuh kalau di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat. Jadi yang diurus itu tuh penghayat kepercayaan dan masyarakat adat. Yang kita pastikan itu sebenarnya lebih ke ini ya, bukan pembinaan sih, lebih ke memfasilitasi mereka dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi sebagai kaum minoritas gitu ya. Karena kan banyak orang yang mempunyai stigma buruk lah terhadap penghayat kepercayaan dan masyarakat adat ini gitu. Nah, karena aku orang hukum kebetulan, jadi aku dijadikan salah satu anggota dari Satgas Advokasi. Jadi tugasnya itu tuh ya seperti namanya, kita tuh banyak menangani kasus-kasus yang menimpa mereka antara masyarakat adat atau enggak penghayat kepercayaan gitu, dan kita bantu salurkan kepada orang-orang yang tepat, karena kalau di Direktorat Jenderal Kebudayaan sendiri itu kan nggak ada ini ya, nggak ada fungsi advokasi sebenarnya, nggak ada fungsi litigasi lah lebih tepatnya. Jadi kalau di pengadilan atau apa gitu kita nggak punya wewenang, makanya kita cuma sebagai fasilitatornya lah, memastikan mereka itu diperhatikan gitu oleh negara. Itu sih Kak Rizky. Oke, terima kasih Kak Bella, luar biasa sekali. Kita langsung lanjut ke Kak Rika. Kak, mungkin bisa cerita-cerita tupoksi Kakak menjadi guru SD di Pemkot Semarang itu seperti apa, Kak? Kalau teman-teman mungkin udah nggak asing ya namanya tugas dari guru SD itu sendiri seperti apa. Pasti tugas pertama mengajar, duduk di bangku kelas, kemudian selain itu juga kadang-kadang juga kita mendapatkan tugas lain kayak misalnya sebagai bendara pos, pemegang pos. Itu sih kadang-kadang jadi double tupoksi. Harusnya kata Pak Menteri kan tugasnya guru ngajar, tapi ternyata kita juga diberi tambahan buat tambahan ngurusin bos, kadang juga ngurusin yang lain gitu, administrasi yang lain. Kalau di Semarang sendiri Kak,
itu kan selama masa pandemi ini kami juga ngembangin. Jadi kemarin saya juga bersama tim itu bikin yang namanya YouTube pembelajaran Kota Semarang. Jadi kalau misalnya kalau di sekolah negeri itu kan kebanyakan kan untuk kita memberi fasilitas Zoom itu masih banyak kendala, misalnya kuota atau mungkin kekurangan gadget itu kan. Jadi kami sekumpulan beberapa guru Kota Semarang kita bikin YouTube juga bikin aplikasi Android. Jadi untuk memudahkan para siswa untuk mengakses materi-materi yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya YouTube kan bisa dibuka ketika orang tuanya, misalnya orang tuanya waktu itu masih kerja, kemudian sorenya bisa langsung buka. Kalau misalnya kita ngajak Zoom itu kadang-kadang hanya 5 atau 10 orang itu yang hadir. Jadi nggak bisa semuanya akses. Makanya kemarin kita bikin itu. Itu sih kalau saya. Nggak pasti apa ya, teman-teman juga tidak asing sih. Terima kasih Kak Rika. Ya. Selanjutnya kita langsung lanjut ke Kak Hes. Mungkin Kak Hes bisa cerita tupoksinya dari pemeriksa. Ya, oke. Terima kasih Mas. Jadi gini, BPK itu kan tadi aku bilang punya kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta dan punya 34 instansi vertikal sebagai perwakilan. Nah, kalau aku bisa mendeskripsikan, tupoksi daripada BPK Perluaran itu ibarat kata itu seperti taman mininya BPK Pusat. Jadi kalau di BPK Pusat itu kita punya eselon 1, eselon 2 itu ada Biro Keuangan, Biro Humas, terus ada auditorat untuk yang pemeriksaannya AKN 1 sampai dengan AKN 7. AKN itu Auditorat Keuangan Negara 1 sampai dengan 7 itu yang memang bekerja sebagai pemeriksanya kita. Jadi tupoksi pemeriksaan itu dikoordinir langsung sama AKN 1 sampai dengan AKN 7. Nah, terus kemudian secara kelembagaan itu kan BPK itu dipimpin oleh 1 orang ketua, 1 wakil ketua dan 7 anggota. Jadi ada 9 yang disebut sebagai BPK. Kalau aku pribadi dan PNS yang lain di BPK disebut sebagai pelaksana BPK. Yang disebut BPK itu adalah mereka ber-9 gitu kan Mas. Nah, jadi semua wakil ketua anggota 1 sampai dengan anggota 7 ini membawahi masing-masing AKN. Jadi anggota 1 untuk AKN 1, anggota 2 untuk AKN 2, demikian seterusnya. Nah, terus kemudian kalau untuk yang perwakilan itu kita bernaung di bawah ada 2 AKN, AKN 5 dan AKN 6. AKN 5 itu untuk yang di pemeriksaan wilayah barat, itu Jawa Sumatera sampai Jawa Sumatera ya. Untuk yang AKN 6 itu untuk Indonesia Timur, itu untuk yang Kalimantan, Sulawesi, Bali, Papua Barat dan NTT gitu. Jadi di sini karena aku posisinya Indonesia Timur, kita itu langsung induknya ke AKN 6 gitu kan. Nah, terus kemudian BPK itu sebagai lembaga yang mempunyai tupoksi sebagai pemeriksa keuangan tanggung jawab keuangan negara gitu kan. Nah, kalau di perwakilan itu kita memeriksanya itu Pemda. Jadi Pemda pemerintah daerah, BUMD segala macamnya itu menjadi ranah pemeriksaannya BPK perwakilan. Jadi kalau ranahnya Kemendikbud gitu kan itu menjadi ranahnya BPK pusat. Itu masuk di AKN 6 juga ya Kemendikbud kalau nggak salah ininya. Nah, jadi kayak dibilang mbaknya tadi ketika BPK datang ke Kemendikbud itu ya teman-teman daripada AKN 6 gitu yang datang ke sana. Tapi kalau aku sendiri karena memang posisinya di perwakilan, jadi tugas kita memeriksa LKPD ataupun kalau di semester 1 kita pemeriksaan itu ada 2 semester ya. Semester 1 itu kita untuk yang LKPD ini memang menjadi amanatnya undang-undang gitu kan. Untuk di semester 2 itu kita ada pemeriksaan tematik kinerja dan tematik PDTT atau kepatuhan gitu. Nah, tematik ini tergantung gitu. Saat ini pemerintah sedang punya program apa. Nah, kita lihat bagaimana kinerjanya. Terus keterkaitan keuangan itu pemeriksaan kepatuhan. Jadi misalnya pendidikan sedang maraknya istilahnya apa ya? Kuota gitu ya, pembagian bantuan kuota gratis buat teman-teman mahasiswa, pelajar dan segala macamnya. Nanti mungkin ketika program ini sudah selesai bisa jadi kita akan melakukan audit kinerja. Sama seperti kemarin tahun 2020, karena posisinya kan lagi pandemi ya, pandemi COVID. Nah, di pandemi itu, di tahun 2020, di semester 2, kita punya 2 pemeriksaan yang memang difokuskan untuk pemeriksaan COVID gitu. Jadi, satunya itu kinerja penanganan COVID, yang satunya lagi itu terkait dengan refocusing, yang menjadi fokusnya Kementerian Keuangan saat ini gitu kan, shifting anggaran dari yang tadinya untuk apa, terus kemudian dialokasikan untuk penanganan COVID. Nah, itu kita lakukan di 2020. Nah, 2021 ini, karena kita belum masuk di semester 2, untuk pemeriksaan tematiknya masih akan ada perubahan, mungkin masih ada penyesuaian gitu kan. Jadi belum tahu. Saat ini kita masih fokus menyelesaikan pemeriksaan LK gitu. Pemeriksaan LK ini
akan selesai nanti di bulan Juni, di bulan Mei atau Juni itu baru kita akan serahkan hasilnya ke kementerian lembaga, ke DPLT dan DPL, DPLT dan DPD gitu. Nah, terus kemudian kalau di BPK itu selain pemeriksa, sebenarnya ada jabatan fungsional lainnya. Mas, izin aku boleh sharing screen? Boleh. Boleh ya? Belum di disable, belum di ini. Dikasih belum di low. Nah, udah ya. Oke, terima kasih. Sudah Kak, silakan. Sudah. Nah. Jadi ini kantornya BPK Pusat di Gatot Subroto. Oke. Wait. Nah, jadi terus kemudian, sekilas tentang BPK pekerjaan, gampang aku jelaskan juga ini mungkin sama ya. Nah, tahapan menjadi menjadi pegawai BPK aku sudah jelasin juga tadi di awal. Untuk yang umum itu yang S1 dan D3 umum itu dia ada SKD, SKB, dan ada FGD ya di sini di SKB ini. Terus kemudian setelah kita masuk ke BPK itu kita untuk yang teman-teman umum itu dikasih kesempatan untuk milih apakah mengambil penempatannya atau tidak gitu. Jadi akan dikasih surat penempatannya, terus pada saat itu dikasih kesempatan mau melanjutkan ngambil atau enggak. Kalau misalnya enggak, mereka tidak akan lanjut ke tahap berikutnya itu diklat dan aktualisasi. Tapi kalau mereka lanjut, ya mereka akan lanjut ke diklat gitu kan. Dan dengan resiko penempatan di wilayah yang kita nggak tahu gitu pada saat kita dapat gitu kan. Aku juga waktu itu nggak tahu Maluku Utara seperti apa, tapi karena memang konsepnya adalah kedinasan, mau nggak mau harus ngambil gitu kan. Nah, SKD-nya sama ya seperti CPNS yang lain, SKB-nya ini juga tergantung dengan jurusannya. Terus sebenarnya FGD ini sebenarnya tidak sesusah yang dibayangkan teman-teman mungkin ya kan, beberapa instansi gitu ya, apalagi kalau untuk istilahnya kalau rekrutmen MT terus ODP segala macam itu mostly ada FGD. Kalau di BPK sendiri mungkin tidak sekompleks itu. Kita lebih kepada gini, karena kita memang diproyeksikannya sebagai pemeriksa, kita diminta bagaimana pada saat kita audit atau pada proses pemeriksaan kita bisa mempunyai communication skill yang bagus gitu. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Pemda, dalam artian kita tidak menjadi dominate, kita tidak harus mendominasi, kita tidak harus pasif juga, tapi ya berkomunikasilah sepantasnya gitu pas saat FGD. Nah, karena memang ini sangat kepake banget ya Mas pada saat kita di pemeriksaan gitu kan, kita berhubungan gini, kita kalau di level perwakilan kita kan biasa berhubungan dengan sekda, dengan bupati, wali kota gitu kan. Jadi memang bagaimana kita pun istilah gini ya, mungkin stigmanya teman-teman kementerian lain gitu menganggap bahwa BPK itu hadir sebagai pencari kesalahan, padahal sebenarnya tidak gitu kan. Kita hadir sebagai mitranya teman-teman sebenarnya gitu. Jadi, nah bagaimana pada saat kita meriksa itu kita tidak semena-mena gitu. Nah, itulah gunanya FGD di sini pada saat seleksi tadi. Nah, setelah SKD, SKB terus kemudian lulus, dikasih surat penempatan, ngambil atau tidaknya itu tergantung individunya masing-masing. Lalu masuk ke diklat. Diklat ini ada diklat sama lah ya seperti CPNS-nya diklat Prajab ya kalau dulu namanya, atau Latsal ya Mas, sorry aku lupa namanya, pelatihan dasar mungkin ya, yang kita juga ada tugas aktualisasi, terus kita ada habituasi juga namanya. Nah setelah itu lalu kemudian habis diklat itu barulah kita masuk ke diklat fungsional. Diklat fungsional ini untuk yang S1, jadi rekrutmen S1 itu wajib langsung diklat fungsional sebagai pemeriksa gitu. Nah jadi memang yang teman-teman S1 pada saat rekrutmen itu sudah formasinya itu sudah diproyeksikan sebagai pemeriksa. Tapi kalau untuk yang teman-teman D3 itu masih diproyeksikan sebagai penunjang. Penunjang itu seperti yang membantu atau yang mendukung tupoksi utamanya BPK gitu. Kalau di penunjang, di perwakilan kita punya 5 subbag, itu ada subbagian keuangan, subbagian humas TU, subbagian umum dan TI, subbagian hukum, dan subbagian sumber daya manusia. Jadi memang kayak aku bilang tadi, BPK perwakilan itu representatif itu sebagai taman mininya daripada BPK pusat. Kalau di BPK pusat punya biro keuangan, biro humas, biro hukum, terus kemudian punya biro SDM segala macam. Nah, perwakilan juga punya itu, tapi dengan scope atau level kerja yang lebih sempit gitu. Nah, terus kemudian lanjut, kalau ditanya BPK itu siapa, ya ini tadi ada 9 orang tadi yang aku bilang, dan mungkin ini sampai dengan 2024, tapi untuk masa jabatan mereka nggak sama ya, mungkin akan ada yang berganti tahun ini karena memang sudah mengakhiri masa jabatannya, ada yang masih melanjutkan. Oke,
tugas utama BPK itu memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, itu ada pemerintah pusat. Aku udah bilang tadi AKN 1 sampai dengan AKN 7 ya. Ini salah tulis aku sini AKN 7 sampai dengan AUI. AUI itu Auditorat Utama Investigasi. Jadi untuk pemeriksaan yang sifatnya investigatif itu biasa kita limpahkan atau kita mintakan ke AUI. Oke, terus kemudian untuk pemerintah daerah AKN 5 untuk wilayah barat dan AKN 6 untuk wilayah timur. Lalu BUMN dan BUMD itu di AKN 7. Terus ada satu kerja penunjang yang aku bilang tadi juga. Nah, pemeriksaan BPK aku udah bilang tadi kita ada 2 kali pemeriksaan dalam setahun, semester 1 dan 2. Semester 1 kita berfokus pada laporan pemeriksaan LK, LKPD. Kalau di daerah itu LKPD, tapi kalau di pusat itu LKKL dan LKPP. Itu kan pemerintah pusat dan kementerian lembaga itu kita lakukan di semester 1. Itu biasa mulai dari Januari kita sudah interim sampai dengan pelaporan di bulan Juni. Nah, terus kemudian di semester 2 itu kita ada audit kinerja atau pemeriksaan kinerja. Itu kita lakukan di semester 2 dan ada juga pemeriksaan dengan tujuan tentu. Ini temanya itu menyesuaikan dengan kebijakannya pemerintah, apa yang sedang hype, apa yang sedang in, dan juga istilahnya berbeda-beda setiap tahunnya. Kalau LKPD itu pasti kita wajib meriksa LK setiap tahun, tapi kalau kinerja dan PDTT itu belum tentu gitu. Jadi misalnya gini, tahun ini provinsi Maluku Utara diaudit kinerja terkait dengan penanganan COVID. Tapi tahun depan itu belum tentu gitu. Jadi memang tergantung dengan apa sih kondisi yang saat ini dialami oleh negara ini, apa sih kondisi yang menjadi fokus atau menjadi prioritasnya pemerintah gitu, Mas. Nah, lalu kemudian sistem kerjanya BPK, seperti yang bilang tadi kita melakukan pemeriksaan keuangan negara, terus setelah diperiksa disampaikan kepada DPL, DPD dan DPRD, lalu kemudian kerjasama dengan APH ya. Jadi di sini BPK itu juga mitranya dengan APH. APH ini ada kejaksaan, terus kemudian ada kepolisian juga. Jadi memang setiap kali pemeriksaan selesai dan LHP itu laporan hasil pemeriksaan, setiap kali laporan hasil pemeriksaan itu sudah rilis, sudah diterbitkan tuh biasa teman-teman dari APH seperti kejaksaan, kejati, kepolisian tuh biasa akan minta LHP-nya kita untuk dilihat apakah ada kasus yang mengarah kepada tindak pidana hukum gitu. Karena kalau BPK sih kita lebih kepada perdata ya gitu. Nah, terus kemudian memantau kerugian negara atau daerah dan tindak lanjut pemeriksaan BPK. Jadi, nah ketika temuan itu kan dari BPK itu sendiri memberikan yang namanya rekomendasi. Nah, setelah 60 hari itu di BPK lihat lagi apakah rekomendasi sudah tindak lanjuti atau belum. Nah, itu yang dilakukan BPK. Karena tindak lanjut itu biasanya 2 kali setahun juga, semester 1 dan 2 di bulan Juni. Oke. Nah, ini beberapa jenis jabatan atau jabatan di BPK mungkin buat teman-teman yang istilahnya nanti mau daftar CPNS ya di sini ya. Jadi biar punya gambaran, ada pemeriksa, terus ada kelompok jabatan penunjang yang tadi aku bilang, dan ada kelompok jabatan fungsional lainnya. Nah, ini kan yang memang sama Kemenpan saat ini sedang menjadi fokus utamanya Kemenpan itu adalah bagaimana kita merestrukturisasi organisasi yang tadinya eselon 4 dan eselon 3 itu sepertinya kebanyakan gitu kan. Lalu kemudian dikerucutkan sehingga hanya tinggal eselon 2 dan eselon 1, dan fungsional pun supaya istilahnya apa ya, kalau aku bilang masing-masing individu itu punya kompeten atau punya kapabilitas yang lebih baik lagi. Jadi stigma-stigma tentang PNS yang selama ini orang menganggap bahwa PNS itu santai, PNS itu hahi-hahi doang gitu. Enggak, tapi sebenarnya enggak seperti itu gitu. Kita punya istilahnya ada satu goal yang harus kita wujudkan ketika kita menjadi PNS gitu. Makanya diberi kesempatan mau memilih sebagai pemeriksa untuk di BPK atau memilih jabatan fungsional lainnya gitu. Nah, terus jabatan penunjang yang tadi aku bilang ini untuk yang tidak memilih sebagai fungsional apapun gitu, itu ada di penunjang dan termasuk struktural. Kalau tadi kata Mbak Bella di Kemendikbud itu sudah mulai menghapuskan eselon 3 dan eselon 4 secara keseluruhan ya Mbak, berarti secara semua totali sudah tidak ada lagi. Kalau di BPK masih sedang dalam proses, jadi masih beberapa doang yang dihapuskan dan beberapa itu sudah dipindahkan ke fungsional seperti itu. Nah, lalu kemudian jenjang jabatan pemeriksa, itu ada pemeriksa pertama, pemeriksa muda, madya, dan utama. Jadi ketika masuk, habis diklat, itu akan langsung sebagai pemeriksa pertama, itu akan levelnya sebagai anggota tim ya, anggota tim, terus kemudian nanti ketika sudah berjalannya tahun, terus kemudian sudah beberapa kali penugasan, nanti bisa naik kepada pemeriksa muda, ini biasanya sudah menjadi ketua tim, kalau di level daerah itu sudah menjadi ketua tim, lalu kemudian pemeriksa madya ini untuk levelnya PT itu pengendali teknis, lalu kemudian pemeriksaan utama ini sebagai PJ. Jadi dalam pemeriksaan itu ada perannya ada 4, PJ, PT, KT, dan AT. Jadi penanggung jawab, terus kemudian ada pengendali teknis, ada ketua tim dan anggota tim. Gitu. Nah, ini yang harus sangat-sangat menjadi catatan ya
Jadi aku udah bilang banget tadi di awal, untuk jurusan selain psikologi yang masuk ke BPK itu akan diproyeksikan di seluruh instansi vertikal yang ada di BPK. Jadi makanya tadi poin pertama, siap ditempatkan di seluruh wilayah karena instansi vertikal BPK itu ada 34. Jadi mau nggak mau, ketika memang meniatkan diri untuk masuk ke BPK dan kemudian dapat surat perencanaan penempatan namanya dulu kalau aku, ya tidak ada pilihan lain gitu. Kalau mungkin yang S1 punya pilihan menolak atau tidak gitu kan, karena kan mereka waktu itu ijazahnya kan tidak ditahan ya. Tapi kan kalau kayak aku memang tidak punya hak untuk memilih gitu kan. Jadi ya mau nggak mau dapat penempatan, take it, ya udah lakukan gitu loh. Nah terus kemudian ya itu tadi, jadi kita sebenarnya gini, ada plus minusnya ya, kita ditempatkan di instansi vertikal ini, kita banyak belajar ya, banyak melihat kebudayaan, banyak melihat hal-hal yang sebetulnya kita tidak akan temukan gitu di kota besar di Jakarta gitu kan. Terus kemudian apabila menjadi pemeriksa itu akan lebih sering tugas, turun ke lapangan ya, biasanya kita akan melihat sampai ke pelosok. Jadi kalau di sini itu kita punya 11 entitas pemeriksaan, itu ada di Halmahera, benar-benar kita sampai ke Halmahera yang paling bagian jauh daripada kotanya di sini. Terus kita juga ke kabupaten yang paling jauh juga sudah ke sana gitu. Nah, harus mampu menghadapi tekanan. Ini mungkin di semua ya, di semua satker, di semua instansi, semua kementerian lembaga, ketika namanya sudah deadline, ketika namanya sudah mepet gitu, pasti kan ada dipush dari atasan, terus kemudian dipush sama tanggal pelaporan gitu. Nah, ini juga harus sangat-sangat menjadi poin penting, dan multitasking. Nah, multitasking ini ya multitasking, jadi di satu sisi kita bisa bekerja sebagai pemeriksaan, di satu sisi kita juga bisa bekerja sebagai penunjangnya gitu tuh. Itu definisi multitasking itu kayak ya multi talent lah ya, mungkin jadi bisa mengerjakan apapun gitu. Nah, terus ini harus mampu beradaptasi gini, jangan memaksakan egonya kita, apalagi ketika kita sedang berinteraksi dengan orang lain, dengan Pemda gitu lebih tepatnya. Terus jadi jangan semena-mena bahwa kita ini BPK gitu, enggak seperti itu. Jadi konsep yang seperti itu harusnya dari teman-teman KKL juga jangan menganggap BPK sebagai hal yang menakutkan. Oke. Nah, terus kemudian suka belajar mengenai akuntansi, hukum, dan ilmu lainnya. Jadi memang keilmuan di BPK itu sangat beragam ya, tidak hanya akuntansi, tidak hanya hukum, walaupun mostly yang dua itu ya pasti dari BPK itu ada, sampai dengan saat ini yang paling banyak itu. Nah, tapi ada teknik juga, karena ketika kita mengaudit bangunan, gedung, segala macamnya, jalan gitu. Terus kemudian ada teknik informatika juga, apalagi kan zaman sekarang sudah sangat happening dengan yang namanya big data analysis gitu kan. Jadi memang datanya Pemda itu juga sangat banyak, apalagi sekarang sudah mulai namanya terintegrasi lah semua sistem kayak gitu. Itu jadi benar-benar anak TI juga sangat dibutuhkan di BPK gitu kan. Nah, terus terbuka untuk berkomunikasi dengan kerja, termasuk diskusi dan PD dengan diri sendiri ya. Ini memang di semua tempat juga kita membutuhkan itu gitu. Nah, jadi memang intinya gini Mas, pada saat masuk ke BPK itu meskipun tupoksi kita pemeriksa gitu kan, tupoksi pemeriksa, terus kemudian nama kita juga pemeriksaan gitu kan, tapi ada jabatan fungsional lainnya memang disediakan buat teman-teman yang sepertinya kok kayaknya aku nggak passionate nih, aku nggak passion jadi pemeriksa, atau aku nggak mampu deh kayaknya kalau harus ke lapangan, harus ke daerah-daerah terpencil, aku anaknya sukanya hype, aku sukanya nge-mall kayak gitu ya. Yaitu ada namanya teman-teman di Biro Humas itu bisa tuh kayak gitu. Terus aku sukanya ini nih, aku sukanya akuntansi, aku sukanya keuangan, tapi aku nggak suka ngaudit, aku sukanya cuma buat LK-nya instansi, ya udah itu ada di Biro Keuangan kayak gitu. Atau aku passion banget nih kayak namanya Human Resource Management kayak gitu, aku seneng nih melihat orang, mengakses orang ya, aku maulah nanti masuk ke Biro SDM tuh dan analis kepegawaian itu. Jadi memang saat ini semenjak fungsionalisasi itu sudah banyaklah jabatan yang ditawarkan oleh BPK gitu Mas, yang bisa aku jelaskan. Mas ke-mute. Mas Rizky ke-mute. Mas Rizky masih ke-mute Mas. Oh, mohon maaf. Oh ya, terima kasih sekali KHS atas penjelasannya. Tugasnya sangat lengkap sekali tadi sudah dijabarkan KHS dari awal sampai akhir. Oke, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya karena waktu sudah mulai menunjukkan pukul maghrib ya, kita coba tanya dulu satu-satu nih kepada para pembicara. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada jagoan CPNS? Dimulai dari KHS dulu mungkin. Oke. Singkat aja yang aku mau sampaikan ya. Jadi buat teman-teman yang
yang memang punya keinginan atau punya harapan untuk masuk sebagai PNS ataupun CPNS di kementerian manapun itu, menurut aku satu gini, tentukan instansi mana yang teman-teman mau ambil, terus kemudian tahu ini bisa banyak ya, tahu apa syarat yang dibutuhkan, tapi yang paling penting tahu apa fungsi apa tupoksi daripada instansinya gitu. Jadi teman-teman harus tahu tupoksinya apa, jangan sampai pada saat nanti teman-teman masuk ke dalamnya ada yang namanya penyesalan, ada yang namanya kok kayaknya aku nggak cocok nih di sini kayak gitu. Jadi jangan sampai hal itu terjadi buat teman-teman. Terus yang ketiga itu teman-teman harus mempersiapkan diri. Jadi setelah tadi tahu persyaratannya apa aja, seleksinya apa aja, ya teman-teman harus ya prepare yourself gitu, lakukan yang terbaik yang kamu bisa ya. Kalau misalnya ada tes TOEFL, ada apa segala macam, ya ikutin aja gitu, persiapin aja, karena memang ya kedepannya semua PNS, semua pegawai negeri sipil itu diharapkan profesional dalam melaksanakan tupoksinya gitu. Kayak di BPK kan kita punya nilai dasar kita integritas, profesional, dan independensi gitu. Jadi buat teman-teman semua dari sini, intinya semangat, gak usah mikir yang aneh-aneh dulu tentang PNS apa segala macam, karena akan lebih tahu ketika sudah menjalaninya gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Jadi benar sekali ya, kita kenali dulu instansinya. Jadi jangan sampai kita random, dalam artian beli kucing dalam karung. Nggak tahu isinya apa, tapi main masuk aja, ketika udah masuk ternyata tidak cocok dengan passion atau tidak cocok dengan jati diri. Jadinya kerjanya malas-malasan, jadinya stuck di zona nyaman. Oke, terima kasih Kak S. Kita lanjut ke Kak Rika. Mungkin ada yang ingin disampaikan Kak Rika untuk jagoan CPNS di sini? Silakan Kak Rika. Baik, sudah dijelaskan banyak banget oleh Kak Haskil ya, lengkap ya. Jadi saya cuma mau nambahin untuk teman-teman jagoan PNS, CPNS yang ingin menjadi CPNS atau ingin mendaftarkan diri sebagai CPNS, yang mungkin persiapkan lebih matang, kemudian kenali medanmu. Untuk masuk ke sana kan kita harus butuh tes. Nah, coba persiapkan diri baik-baik. Jangan lupa berdoa dan juga minta restu orang tua. Itu juga salah satu hal yang membuat kita tuh lebih siap atau mungkin lebih yakin untuk bisa menjadi CPNS. Jadi mentalmu juga harus benar-benar ditetapkan agar bisa lolos. Kemudian yang kedua, kalau aku sendiri ya, jujur aku tuh persiapan buat ke tes CPNS itu nggak begitu banyak, tapi hal yang sering aku lakukan untuk setelah aku lulus kuliah itu belajar. Jadi meskipun kamu itu tidak lagi sedang persiapan untuk tes, jadi jangan lupakan untuk baca buku, kemudian ngikutin banyak berita, kemudian pokoknya apapun yang kamu lakukan hari ini itu menurut aku akan kamu dapatkan di kemudian hari. Jadi apa yang kamu usahakan itu juga akan kamu dapatkan hasilnya di kemudian hari. Jadi dulu saya selalu setelah lulus tuh pasti ikut course online, kemudian baca buku, itu hal yang selalu aku lakukan terus-menerus, dan juga diskusi di mana-mana. Jadi jangan sampai bikin diri kamu nganggur atau otak kamu tidak mendapatkan nutrisi-nutrisi yang itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Rika. Jadi Kak Rika di sini mengingatkan kita ya, kalau usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu pasrah. Tapi ketika kita gabungkan antara usaha dan doa, maka suatu tujuan itu akan tercapai dengan lebih mudah. Nah, dan juga benar yang seperti Kak Rika bilang, dalam ketika teman-teman nanti ingin mendaftarkan diri menjadi CPNS, teman-teman mengikuti seleksi CPNS, jangan lupa teman-teman di sehari-harinya itu berbuat sesuatu yang positif, dalam artian tadi belajar, selain belajar tadi baca koran, baca berita, ikut komunitas apapun yang positif lah. Jangan sampai teman-teman hari-harinya ketika baru lulus itu disibukkan dengan liburan, ngumpul sama teman-teman yang tidak jelas, dalam artian ya tidak apa-apa melakukan hal-hal yang mungkin senang-senang atau refreshing, tapi jangan sampai itu lebih banyak porsinya dibandingkan teman-teman melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat dalam persiapan teman-teman menjadi CPNS. Karena sering sekali ditemuin ketika teman-teman yang dari lulus SMA yang mau kuliah juga kebanyakan merasa baru lulus SMA, aduh santai-santai dulu, have fun, liburan sama teman-teman. Nah itu dihindari dulu. Sama juga kayak teman-teman yang baru lulus kuliah, fresh graduate, kebanyakan mereka kayak santai dulu, aduh nikmatin dulu masa-masa pasca kuliah, bisa santai, bisa gabut. Nah jangan, usahakan teman-teman di setiap harinya itu ada satu hal positif
yang bermanfaat bagi teman-teman yang nanti mungkin akan berguna di masa depan nanti. Oke, terima kasih Kak Rika. Kita lanjut ke Kak Bella. Oke, kira-kira Kak Bella ada yang ingin disampaikan kepada jagoan CPNS? Dipersilakan. Makasih Kak Rizky. Sebenarnya sih poin-poin dari Kak Heskil sama Kak Rika tuh udah bagus banget ya menurut aku. Mungkin menekankan kembali juga sebenarnya dari pengalaman banyak banget yang daftar itu tuh nggak mengerti juga terkait dengan formasi. Jadi aku juga menekankan perlu banget riset terkait dengan formasi. Jangan sampai kalian mungkin udah tahu tupoksi kementerian atau lembaga yang kalian daftar secara keseluruhan, tapi nggak ngerti formasi apa yang kalian sedang masuki gitu ya. Jadi pastikan juga misalnya kalian masuk itu tahu itu apakah itu jabatan fungsional umum, apa itu jabatan fungsional tertentu, karena itu berbeda gitu ya. Terus habis itu juga banyak belajar juga sih karena tes CPNS makin kesini tuh makin susah, cuma nggak ada shortcutnya juga gitu kan ya. Bahkan sekarang honorer pun juga udah dikurangi, bakal dihilangkan. Jadi memang satu-satunya cara untuk masuk ke kementerian atau lembaga itu melalui tes gitu. Jadi benar banget perlu banget persiapan terkait dengan tes, bisa latihan soal baik itu yang ada di internet maupun dari buku, banyak bertanya juga kepada yang mungkin mereka yang udah pernah melalui sebelumnya, soal-soalnya seperti apa gitu. Perdalam juga apa sih pengetahuan umum ya kalau aku bilang ya, karena soal-soal di tes CPNS itu kebanyakan random gitu. Mungkin kalian belajarnya apa gitu, nanti tiba-tiba yang keluar apa gitu, dan nggak ada salahnya juga untuk memperluas memperkaya wawasan diri seperti yang tadi Kak Rika sudah tekankan gitu. Itu aja sih paling. Sama ini juga mungkin suatu hal yang sensitif ya. Cuman aku juga bisa kalau boleh berpesan juga pastikan kalian tahu selain dari tupoksi itu juga ininya kira-kira budaya kerjanya dari masing-masing kementerian, karena jujur itu tuh sangat beragam gitu. Kayak aku dulu rasakan waktu aku di Bappenas sama di Kemendikbud itu budaya kerjanya sangat berbeda, tipe-tipe orangnya juga sangat berbeda gitu, dan itu satu hal yang mungkin aku agak sesali nggak mencoba cari tahu lebih lanjut gitu ya, karena itu sangat berpengaruh terkait dengan kinerja kalian, budaya kerja. Sama satu lagi itu juga terkait dengan kesempatan dan pendapatan kalau boleh ini, karena tiap kementerian itu kesempatan dan pendapatannya itu berbeda, bahkan tiap kementerian itu untuk tunjangan dan gajinya itu berbeda-beda tergantung dari ininya skor lakipnya gitu ya. Jadi itu satu hal yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan juga dalam memilih instansi untuk mendaftar. Serta juga kesempatannya misalnya kayak di Kemendikbud, mungkin kita karena sebagai salah satu pengelola dana abadi pendidikan, kami di LPDP kesempatannya lebih gede gitu misalnya kan. Kalau misalnya teman-teman emang punya tujuan-tujuan tertentu yang khusus gitu, misalnya untuk lanjut S2 dibiayai oleh negara gitu, atau mungkin ada suatu jabatan-jabatan tertentu yang teman-teman ingin dapatkan, itu pastikan juga itu tersedia gitu di kementerian atau lembaga yang teman-teman pilih. Itu sih. Makasih Kak Rizky. Oke, terima kasih Kak Bella atas pesan-pesannya untuk teman-teman jagoan CPNS. Nah, dari sini teman-teman jagoan CPNS bisa simpulkan ya teman-temannya apa yang telah disampaikan oleh Kak Bella, apa yang disampaikan oleh Kak Heskil, apa yang disampaikan oleh Kak Rika. Teman-teman yang ingin mendapatkan bimbel online class dengan potongan sebesar 10%, bisa langsung saja nanti di screenshot dan ditulis ya captionnya tentang insight kita hari ini. Jangan lupa di-mention jago-cpns.id. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sini teman-teman yang menjawab saya akan berikan promo khusus, yaitu biaya cuma-cuma untuk online kelas selama 30 sesi bersama Jago CPNS. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi untuk satu pertanyaan pertama. Oke, silakan teman-teman jagoan CPNS yang ingin bertanya, silakan di unmute, di raise hand. Silakan perkenalkan diri dan bertanya. Silakan teman-teman jagoan CPNS yang mungkin masih malu untuk bisa bersuara langsung ya. Silakan teman-teman mungkin bisa lewat chat
Tapi seharusnya bagi ASN teman-teman jangan sampai malu untuk bisa speak up, karena komunikasi itu adalah suatu hal yang penting ketika teman-teman nanti menjadi PNS. Karena itu bagaimana caranya nanti teman-teman bisa berhubungan baik dengan rekan teman-teman, atasan teman-teman, maupun mereka yang merasakan pelayanan dari teman-teman. Oke, masih belum ada yang bertanya. Karena ini kita merupakan bedah instansi yang sesi terakhir ya. Mungkin memang dari awal, dari sisi 1 sampai situ juga sudah lumayan banyak pertanyaan. Oke, udah mulai masuk ini pertanyaan dari Isman Niari. Saya bacakan. Terima kasih kakak-kakak semua. Untuk Kak Bella, saya Isman dari Jakarta ingin bertanya, Kak. Mayoritas jurusan S1 yang lolos untuk seleksi CPNS Kemendikbud berasal dari jurusan apa ya, Kak? Oke, silakan Kak Bella menjawab pertanyaan dari Isman Niara. Oke, makasih Kak Ma. Sebenarnya kalau aku boleh bilang sih tergantung tiap tahun ya. Soalnya kan tiap tahun itu tuh formasi yang dibuka oleh Kemenpan RB berbeda-beda gitu. Kebetulan waktu angkatan aku tuh banyak banget hukum, ekonomi, ada statistik juga, dan kayak jurusan-jurusan pendidikan gitu tentunya, karena kita kan ini ya kementerian yang berkaitan erat dengan pendidikan. Jadi kayak untuk kayak guru-guru yang di bidang kayak fisika, biologi gitu, atau sosiologi bahkan dan sebagainya, itu tuh juga banyak untuk sebagai apa ya waktu itu informasinya, kayak penyusun soal UN gitu loh kalau nggak salah waktu tahun aku itu banyak. Sama ini sih kalau kebanyakan ekonomi juga karena terkait dengan auditor, waktu itu kebetulan Itjen banyak buka, sama psikologi juga lumayan banyak. Itu psikologi ada di beberapa tempat, ada yang di biro, ada yang di direktorat, ada juga yang di taruhnya di badan-badan pendidikan kayak Balitbang atau Puskurbuk gitu kalau nggak salah ya dulu namanya. Itu sih Kak, paling sih emang harus dilihat aja sebenarnya tiap tahun tuh soalnya beda-beda. Tambah lagi, oh ya, Kemendikbud kebetulan kan kalau pada lihat berita akan digabung sama Ristek ya. Jadi Ristek Dikti sama Dikbud itu gabung, jadi itu mungkin akan lebih banyak juga formasi-formasi baru yang mungkin waktu zaman aku tuh nggak ada gitu, karena meleburnya gitu ya, satu kementerian ke dalam kementerian kita jadi lebih gede gitu sih, Kak Rizky. Oke, terima kasih Kak Bella. Bagaimana Isman Niara, jagoan CPNS? Apakah sudah puas dengan jawaban Kak Bella atau mungkin ingin bertanya lagi? Silakan. Oke, nampaknya sudah puas ya. Kita tunggu pertanyaan selanjutnya. Oke. Ada pertanyaan kedua dari Hanin Sasabila. Selamat sore Kak, saya Hanin. Terima kasih untuk sharing pengalaman dan info mengenai instansi masing-masing. Yang ingin saya tanyakan mengenai bagaimana cara terbaik pemilihan instansi seperti yang telah dipaparkan, ada tes SKD dan SKB yang akan dilewati CPNS. Di mana tes SKD dilakukan bersama, sedangkan SKB berbeda masing-masing instansi. Untuk pemilihan instansi saat pengumuman formasi nanti, apakah tes SKB yang akan dihadapi perlu dipertimbangkan untuk menentukan peluang kita lolos? Dan untuk penilaian SKB sendiri seperti apa? Selanjutnya untuk peluang beasiswa di masing-masing instansi kakak seperti apa? Apakah peluang sama-sama masing-masing instansi? Mohon maaf sebelumnya melalui chat karena mempersiapkan buka puasa. Terima kasih. Oke, terima kasih Hanin Sasabila, pertanyaannya lumayan panjang ini ya. Oke, mungkin langsung saja silakan kakak yang ingin menjawab. Tadi karena udah Kak Bella, mungkin Kak Hes ingin menjawab. Silakan aja Kak. Ya, cukup panjang ya pertanyaannya, tapi bagus. Jadi kalau aku bilang tadi pada saat teman-teman menentukan mau instansi mana, teman-teman harus mengenali dulu, mengenali peluang yang bisa teman-teman raih gitu. Jadi walaupun misalnya gini, istilahnya di BPK banyak jurusan akuntansi, teman-teman dari akuntansi, terus di BPKP juga ada jurusan akuntansi gitu. Teman-teman lihat, oh kayaknya aku bisa nih di sini, bisa nih melewati passing grade di sini. Jadi memang teman-teman harus tahu peluang teman-teman untuk masuk. Nah, supaya tahu peluang gimana? Satu, mungkin harus mengukur kemampuan diri sendiri, sama banyak bertanya aja. Mungkin kalau punya teman atau punya senior atau punya kenalan yang sudah bekerja di instansi terlebih dahulu, tanya, Mbak, Mas atau Kak, apa gitu segala macamnya terkait dengan SKB bagaimana gitu. Nah, untuk SKB ini maaf aku tidak bisa banyak menjelaskan terkait ukurannya seperti apa karena aku udah bilang di awal,
aku tidak melewatinya gitu. Jadi untuk yang SKB aku tidak bisa menjelaskan bagaimana teknis perhitungannya, bagaimana level kesulitannya gitu kan. Nah, terus pertanyaan kedua untuk yang beasiswa ya. Untuk yang beasiswa ini mungkin masih beda, tiap-tiap instansi akan berbeda tergantung dengan istilahnya apa ya, tergantung dengan beasiswa mana yang disiapin oleh instansi yang bersangkutan kayak gitu. Jadi bisa aja di Kemendikbud itu ada beasiswa A, di tempatmu nggak ada gitu. Tapi satu hal yang aku tahu ketika di BPK, meskipun informasi beasiswa itu tidak dari BPK-nya, tapi kita dapat beasiswa itu bisa kita klaim ke BPK-nya gitu. Jadi bisa jadi teman-teman nggak usah mikirin yang namanya sekolah. Kalau di BPK itu sekolah itu sangat-sangat menjadi fokus utama gitu ya. Mau itu izin belajar, mau itu tugas belajar, mau itu beasiswa itu sangat terbuka. Jadi misalnya teman-teman punya info gue dapat AAS nih, tapi dari BPK sendiri tidak ada info AAS ya. Ketika teman-teman sudah dapat AAS, ya teman-teman bisa mengajukan tuh ke Biro SDM-nya BPK dan itu akan tetap diakui nantinya gitu. Jadi jangan hanya terpaku pada beasiswa yang disiapkan oleh instansi, tapi banyaklah menemukan hal-hal yang teman-teman pengen tahu gitu. Jadi kayak aku bilang tadi, masuk ke instansi ini pun jangan kayak dibilang Rizky tadi ya, ini yang menjadi awal dari karirnya teman-teman ketika menjadi PNS itu ya. Jangan merasa ketika udah PNS sudah di comfort zone terus kemudian udah nyaman dapat gaji, dapat remun setiap bulan yang nominalnya sama mungkin ya gitu kan. Terus kemudian udahlah gue santai aja, tapi jangan seperti itu, tetap upgrade diri, tetap istilahnya tetap ya, teman-teman harus meningkatkan kapabilitas dan meningkatkan nilai jual dirinya masing-masing kayak gitu. Entah ikut beasiswa atau IB, itu di BPK sih banyak banget ya. IB itu juga kita ketika 1 tahun menjadi PNS, setelah itu bisa langsung IB. Jadi mau kerja sambil kuliah juga boleh. Terus kalau mau TB itu 2 tahun setelah masuk ke CPNS itu juga sudah boleh ngambil beasiswa segala macamnya. Mau beasiswa Indo, beasiswa luar juga pastinya ada gitu loh. Terima kasih. Terima kasih Kak Hes. Mungkin Kak Rika bisa menambahkan tadi SKB-nya, karena Kak Hes kan tidak melalui proses tes CPNS pada umumnya karena melewati jalur PTK. Mungkin Kak Rika bisa menambahkan yang bagian SKB-nya seperti apa? Oke, Kak. Terima kasih Kak Rizky dan Hani ya atas pertanyaannya. Jadi untuk mengikuti tes CPNS, yang pertama itu kan kita ikut jalur tesnya itu tes SKD dulu. Habis kita administrasinya lolos, setelah itu kita tes SKD. Tes SKD itu sama semua instansi. Nah, yang setelah kita lolos passing grade pada SKD, maka kita ke SKB. Nah, SKB itu tiap formasi berbeda-beda, tergantung dari formasinya tersebut. Kalau aku sendiri sebagai guru kelas, ya materinya itu berdasarkan pedagogi, kemudian mata pelajaran yang aku dapatkan waktu kuliah gitu sih. Lebih kekhususkan mengenai formasi yang aku ikuti. Jadi teman-teman kalau misalnya mau untuk mengikuti tes SKB, teman-teman juga harus mempelajari formasinya teman-teman itu apa, kemudian tupoksinya seperti apa. Terus SKB itu kadang-kadang juga tesnya ini ya, ada kayak cerita misalnya masalah-masalah yang dihadapi ketika di formasi tersebut. Nah, itu kita disuruh menjawab mana kira-kira solusi-solusi yang bisa benar nih, kayak mendekati dari permasalahan tersebut. Jadi teman-teman sebelum teman-teman mendaftar CPNS, maka pelajari dulu apa formasi teman-teman, kemudian juga dari hal-hal yang ada di situ. Kalau misalnya teman-teman punya kenalan yang sudah bekerja di formasi tersebut, coba digali lebih banyak mengenai formasi tersebut. Jadi teman-teman juga bisa dijadiin acuan atau referensi untuk belajar untuk menghadapi SKB-nya. Kalau untuk tadi beasiswa kalau saya setelah masuk jadi CPNS itu ternyata banyak banget ya beasiswa untuk guru-guru atau mungkin beasiswa yang diberikan dari pemerintah. Salah satu yang terbaru itu dari LPDP. LPDP juga mempunyai formasi khusus atau mempunyai peluang khusus untuk guru juga untuk CPNS ya Kak Bella ya. Kemudian selain itu ternyata di pemerintah luar itu juga beragam, ada dari pemerintah Jepang itu ada Mambukatsu, kemudian ada
pemerintah Amerika Serikat itu punya program USAID itu dikhususkan untuk guru-guru. Jadi setelah saya masuk di sini, kalau misalnya kita mau belajar, mau mempersiapkan ke sana dan kita tidak terbuai dengan kenyamanan yang ada di instansi kita bisa lebih berkembang lagi dengan belajar atau mungkin mempersiapkan pendidikan kita lebih tinggi lagi. Gitu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rika atas jawabannya. Gimana Hani atas jawaban dari kakak-kakak pembicara? Sudah puas? Oke, karena berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 ya, karena sudah jam maghrib juga di Kalimantan Tengah. Mungkin dicukupkan dulu untuk sesi tanya jawabnya. Untuk jagoan CPNS yang mungkin masih penasaran terkait dengan instansi kakak-kakak pembicara ini, nanti bisa langsung saja teman-teman tanyakan lewat Instagramnya Jagoan CPNS, atau teman-teman bisa tanya langsung dengan kakak-kakaknya. Nanti bisa search aja di IG-nya, pasti ini ada IG kan kakak-kakaknya, ada Kak Bella, ada Kak Hes, dan Kak Rika. Oke, sekian bedah instansi kita kali ini. Saya selaku host mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama saya menjadi host maupun panitia dari Jago CPNS.id-nya. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman Jagoan CPNS semua yang telah hadir dan kontribusi dalam sesi tanya jawab maupun di luar dari sesi tanya jawab. Dan terutama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara yang sangat luar biasa menginspirasi. Kak Rika, ada Kak Hes, dan Kak Bella. Semoga kakak-kakak ini semakin menginspirasi dan semoga karir semakin sukses. Apapun yang kakak-kakak rencanakan dan kakak-kakak idamkan, semoga segera dikabulkan. Oke, sampai berjumpa di lain hari. Jangan lupa nanti kalau misalnya saya upload, jangan lupa di-callback ya kakak-kakak ya. Oke, sekian, terima kasih. Saya berpantun dulu sebelum saya akhiri bedah instansi kali ini. Pantunnya adalah kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Dah. Terima kasih. Terima kasih semuanya.